Shalom, shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Terpujilah Tuhan, di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur, sebab dalam anugerahnya yang besar Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Minggu tanggal 18 April tahun 2021. Sebagaimana Tuhan telah memberkati tidur nyenyak kita sepanjang malam ini, maka kita percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari, di tanggal 18 April ini Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai, melindungi, memberkati, dan mengurapi kita dalam ibadah serta pelayanan kita hari ini. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita secara khusus dalam kegiatan ibadah kita secara onsite maupun online, serta mungkin kita akan melakukan pelayanan-pelayanan kita, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari yang luar biasa ini. Dan perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan 40 hari bersama kitab Keluaran. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-27, dan itu artinya kita akan membaca kitab Keluaran pasalnya yang ke-27, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Saya percaya seluruh sidang jemaat Tuhan, saudara dimanapun berada, saudara tetap setia mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini, maka Anda akan semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar, secara khusus dalam pasal yang ke-27 hari ini. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita, hari ini saya akan coba bacakan buat kita ayat yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Mengenai minyak untuk lampu, haruslah kau perintahkan kepada orang Israel, supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah satu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Kita sangat tahu bahwa kesucian Allah terlalu sempurna untuk dapat didekati manusia. Manusia tidak layak sama sekali menghampiri Allah. Dan lagi bahwa manusia sama sekali tidak punya cara agar layak menghampiri hadiratnya. Allah sendirilah yang memberi dirinya agar umat dapat menghampirinya. Dalam perikop ini kita mendapati bahwa Musa harus membuat mezbah, altar, berbentuk 4 persegi, bertanduk seluruh perkakasnya, yaitu kuali, sodok, bokor, penyiraman, garpu, dan perbaraan. Semuanya terbuat dari tembaga. Di atas mezbah inilah semua kurban dipersembahkan kepada Allah. Pada bagian luar kemah suci dibangun pelataran. Pada sisi selatan, utara, dan pintu masuk ke pelataran terdapat tirai-tirai linen halus. Warnanya sama dengan bagian dalam kemah suci. Tiang-tiang penyangganya terbuat dari tembaga. Di pelataran inilah orang Israel menyerahkan semua kurban-kurban dengan perantaraan para imam. Hanya imam yang dapat memasuki ruang kudus. Sekali setahun, imam dapat masuk ke ruang maha kudus. Para imam juga harus selalu menyalakan lampu di dalam ruang kudus setiap sore hingga pagi. Pelataran dan mezbah terletak di luar ruang maha kudus. Namun, bukan berarti fungsinya kecil. Justru di pelataran inilah para imam memeriksa dosa umat Allah dan kurban-kurban yang akan dipersembahkannya. Akhirnya, saudara, bahwa sejatinya manusia tidak memiliki fasilitas dan kesempatan untuk menghampiri Allah kecuali karena anugerahnya. Allah sendiri yang merancang kemah suci dan yang menyediakan semua perkakasnya. Ia juga yang menyediakan para imam, sehingga memungkinkan umat Allah mendapat pengampunan dosa dari Allah. Karena itu, seluruh sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, terlebih karena tepat di hari Minggu ini, kita harus selalu bersyukur atas semua rancangannya. Kita wajib menghargai karya keselamatan yang telah dikerjakannya, karena kita bisa memasuki atau menghampiri Allah dengan keyakinan Allah menguduskan kita di dalam Yesus Kristus. Kita hanya bisa membalas semua itu dengan berbakti kepadanya dengan sungguh-sungguh dalam kasih yang penuh. Dan jika kita akan beribadah sepanjang hari ini, dan pula kita melakukan pelayanan-pelayanan kita, sesungguhnya bukan kita yang melayakkan diri kita di hadapannya, tapi justru Tuhanlah yang melayakkan kita.
Kita tidak dapat berusaha menghampirinya dengan segala kekuatan dan fasilitas yang ada pada kita. Tapi justru Tuhanlah yang memperkenankan dirinya untuk kita hampiri. Karena itu hampirilah Dia dengan segenap hati kita, dengan kerendahan hati, tidak dengan kesombongan dan berpikir kita akan menghampirinya, tapi karena Tuhan sendirilah yang bersedia untuk kita hampiri. Segala dosa dan pelanggaran kita telah dikuduskan oleh-Nya, telah diampuni oleh-Nya. Karena itu pada hari ini, sekiranya kita akan melakukan pelayanan dan ibadah kita secara online maupun onsite, mari bawalah yang terbaik kepada Tuhan. Serahkan segala sesuatu yang ada padamu untuk dipersembahkan hari ini. Pujian, penyembahan, bahkan mungkin materi persembahan yang akan saudara bawa, bawalah sebagai ucapan syukur dengan segenap hati kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita hari ini dapat memotivasi kita kembali, mendorong hati kita, menyemangati kita untuk dapat beribadah dengan takut dan gentar akan Tuhan yang telah melayakkan kita menghampirinya karena kuasa darah-Nya. Dan diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi apa yang difirmankannya dan dijanjikannya buat kita. Bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan terjadilah itu buat kita. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Terpujilah nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Shalom.